fil umri marratan wahidah liman istata'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nabiyil huda wal rahmah wa ala alihi wa sahbihi alladhina taba'ahu min yawmina hadha ila yawmil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul 'azim. وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرة المحترمين والمحترمات والعالم العلماء para guru, para kiai, para asatiz, wabil khusus Sahibul Fadilah guru kita Bapak Kiai Bapak Sam'ani Muhaimin, guru kita Mukarram Bapak Haji Hasbiyatim, Ustaz Dr. Abbas Haji Abdul Azim, Ustaz Haji Abdul Sabur, Ustaz Khairuddin, Ustaz Ahmad Lutfi, Ustaz Ahmad Fahmi, dan juga segenap pengurus Masjid Al-Muqah, wabil khusus Bapak Haji Aminullah dan Ketua RW 07 Bapak Haji Baihaqi Buana, Ketua Panitia Bapak Asmar Muhammad, dan seluruh para RT dari RT 1 sampai RT 10 yang semoga semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis yang semoga kita semua dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah pagi hari ini Allah masih memberikan kita karunia nikmat Islam, iman, hidayah, taufik, sehat, afiat, sehingga masih bisa hadir di Masjid Al-Mukarram untuk ikut dalam subuh berkah. Mudah-mudahan harapan dan doa kita bersama hadir kita di majelis ini mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ada kebesaran Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ini bukan hanya ada, tapi banyak. Yang sering kita mengukur kebesaran Allah itu dengan ukuran kemanusiaan kita. Kita suka dengar orang ngomong kayak gini, Pak, kayaknya gua kagak bisa. Pernah dengar gitu ya? Kayaknya gua gak mampu. Di saat dia bicara seperti itu, karena mengukurnya dengan ukuran kemanusiaannya. Tapi jangan lupa, ada yang maha kuasa. Sesuatu bagi kita itu tidak mungkin, tapi bagi Allah sangat. Makanya dulu kita belajar ke kitab yang ditulis oleh Habib Utsman, Sifat 20. Di situ ada sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang jaiz bagi Allah. Di antaranya wujud, hidayah, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Ada kudrat dan iradah Allah. Ini orang sekarang bilang sifat 20 itu bid'ah. Dari mana dia bilang bid'ah?
Itulah cara ulama ngajarin kita, masyarakat di Jakarta, agar kita ini kenal Allah. Dan ulama itu setiap menyebut sifat-sifat Allah selalu mengambil dalil, dan sumber dalilnya dari Al-Qur'an. Contoh qudrat, innallaha ala kulli syai'in qadir. Makanya jangan dengar kalau ada orang yang menyebut bahwa sifat 20 itu bid'ah. Ini ada kebesaran-kebesaran Allah. Makanya mesti kita, kenapa ulama itu ngajarkan kita tentang sifat 20 yang wajib, yang jaiz, yang mustahil. Nanti ada sifat yang disebut dengan sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawi, agar kita ini mengenal Allah. Jadi Pak RW sampai kantor, ya, tentang Allah itu disebutkan oleh Pak RW. Kita mesti mengenal Allah. Apa tujuannya? Yang pertama kata ulama, kita mesti mengenal Allah agar ibadah kita ini diterima. Orang soleh menyebutkan la tasihhul ibadatu illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah itu kecuali harus kenal dulu siapa yang disembah. Kalau kita tidak kenal siapa yang kita sembah, maka ibadah kita tidak diterima. Makanya jangan berhenti terbohong. Wujud tidak baqa mukhalafatul lil hawa qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat ilmu hayat sama basar kalam aliman hayat sami'an basiran. Orang tua kita kan dulu ngapalin itu kan sambil nyapu, sambil ngorek, betul? Jadi kita mesti mengenal Allah lewat kita menghafal sifat agar ibadah kita diterima. Yang kedua, kita mesti mengenal Allah ini agar di dalam hidup ini kita jangan putus asa. Orang yang beriman itu hidupnya harus optimis, tidak boleh pesimis. Allah nyatakan wala tai'azu mir rauhillah. Janganlah kamu putus asa dari rahmat. Kita mesti optimis di dalam hidup. Bu, ada ibu. Kenal nggak sama Nabi Musa, Pak? Pak, kenal sama Nabi Musa? Ketemu di mana, Pak? Tuh Nabi Musa dulu ada riwayat pernah diminta oleh 12 kabilah Bani Israel. Yang diminta oleh 12 kabilah Bani Israel itu adalah air. Apa yang diminta? Air. Ketika itu yang dipegang oleh Nabi Musa tongkat, di hadapannya ada batu. Kalau yang dipegang oleh Nabi Musa pacul mungkin masih dekat dah. Ini yang dipegang oleh Nabi Musa tongkat, di hadapannya ada batu. Tapi turut kebesaran Allah buat berit bi saqal hajar fanfajarat min husnata asyrata fa'alima kullu unasin masyarabahu. Pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka terpancarlah 12 mata air sesuai 12 kabilah yang minta air. Ini kenapa terjadi? Terjadinya karena kebesaran. Maka dari riwayat Nabi Musa ini jangan suka ngomong ucapan yang suka kita dengar tuh, omongan boro-boro. Paham boro-boro? Paham apa kagak?
Kalau nggak paham saya angkat dalam contoh kalimat. Pak, Bu, Bang, Oh, Mas, Mbak, nggak ada kepikiran pergi haji apa? Boro-boro. Apa yang kita ucapkan? Insya karena wa masya Allahu wa in lam yasha lam yakun. Apa-apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa-apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Yang kedua nih, sesikat-sikatnya udah siap banget ya, jam 7 sampai. Ya, kita mesti mengenal Allah agar kita ini jangan suudzon kepada Allah, jangan buruk sangka kepada Allah. Kita mesti baik sangka, husnuzon kepada Allah, jangan suudzon. Makanya orang saleh bilang, man arafallaha adzala tuhma wa qala kullu fi'lihi bil hikmah. Man arafallaha adzala tuhma. Siapa saja orang yang telah mengenal Allah, adzala tuhma, hilang suudzonnya kepada Allah. Wa qala kullu fi'lihi bil hikmah, dan ia mengatakan apapun yang Allah lakukan pasti ada hikmah. Ya, kadang-kadang kita nih suka suzon, orang suka suzon dalam urusan rezeki. Kita kan kalau minta rezeki nggak pernah sedikit, betul Bu? Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an katsiran. Iya, panjang banget udah tuh. Ya Allah, berikan aku rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah, yang buahnya. Kalau orang kerja lagi, duha tuh, semua kita minta ke Allah. Allah berikan rezeki bersama ini, panzilhu, baikana bil ardi, fahimhu, baikana ba'idan, faqarihhu, baikana mughfiran, fayasirhu, baikana qalilan, fakasirhu. Ya Allah, kalau rezekiku masih gantung di langit, turunin, yang di bumi keluarin, yang jauh deketin, yang susah gampangin, yang sedikit kalau mau duit rumah ya. Sementara hidup masih susah-susah aja. Sampai ada orang yang udah kecapean, gue jadi bingung sama Tuhan. Tuhan mau apa sih sama gua? Bukan udah ibadah, udah baca doa. Katanya ud'uni astajib lakum. Kok masih susah-susah aja? Kita jangan seuzon. Allah itu lebih tahu kepada siapa rezeki itu diberikan dan kapan diberikannya oleh Allah. Ini urusan rezeki itu diatur oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan rezeki itu nggak bisa diukur dengan akal. Orang suka bilang begini, lo kerja biar rajin loh, biar ntar lo jadi orang kaya. Kalau ukurannya kerja rajin, kerja keras, orang bisa jadi kaya. Kuli bangunan paling kaya. Lihat kuli bangunan kerja dari setengah 8 setengah 5. Coba ya. Atau orang suka bilang begini, tambahin tuh jam kerja lo, tambahin lagi lembur, biar lo jadi orang kaya. Kalau ukuran waktu kita tambah untuk mendapatkan kekayaan, mestinya warung kopi 24 jam kali kaya. 24 jam udah tutup. Bisa jadi dia ngalah-ngalahin Kentucky Fried Chicken gitu. Atau orang suka bilang, sekolah lo biar tinggi lo, biar bisa jadi orang kaya. Kalau alasan sekolah tinggi karena kepintaran orang bisa jadi kaya, dosen, guru itu paling kaya. Makanya kata ulama dalam kitab Nuzhatul Majalis, "Lau kanatil arzaku tajri alal hijab, halakna izan min jahrihinna al-bahaimu."
Laukanatil arzaku tajri alal hijab. Seandainya rezeki itu berputar dan berlaku hanya buat orang-orang yang pintar saja, niscaya binatang-binatang itu sudah mati karena kebinasaan, karena kebodohan. Buktinya kebo kagak sekolah goblok Pak. Benar nggak? Ayam kagak pernah masuk TK bisa ngurusin anaknya, bukan karena kepintaran. Ternyata rezeki itu karena rahmat Allah. Memang kalau diukur dengan akal nggak bisa. Bahkan kita bukan marahin rezeki, rezeki marahin kita. Saya tanya nih bapak-bapak, ibu-ibu, makanan cicak itu apa? Nyamuk. Bu, makanan cicak kan nyamuk ya bu ya? Coba ya. Nyamuk kan punya sayap. Punya sayap nggak? Cicak punya sayap. Mestinya cicak itu juga punya sayap, biar bisa ngejar-ngejar nyamuk. Tapi nyatanya cicak nggak punya sayap, nyamuk punya sayap, cicak masih bisa makan nyamuk. Bahkan bocah bernyanyi itu, cicak di dinding, diam-diam datang seekor nyamuk. Hap. Di situ ada kalimat datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang. Bukan datang seekor cicak, agak. Ini artinya rezeki itu yang marahin kita. Tuh makanya jangan suuzon dalam urusan rezeki. Sampai dalam satu hadis yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sabdakan, "Lau anna ibna Adama haraba min rizkihi kama yahrubu minal mauti la adrak kama yadrikuhul mautu." Seandainya ada orang lari dari rezekinya seperti dia lari dari kematiannya, maka rezekinya itu akan selalu menemui dirinya seperti kematian juga akan menemui dirinya. Rezeki itu ingat, nggak bakalan berkurang, justru akan bertambah. Makanya ayatnya la in syakartum la azidannakum. Tapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur pasti akan aku tambahkan. Tapi jika kamu kufur, ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Bukan kalau kamu berkufur saya kurangin, kagak. Kagak, ini artinya rezeki kita ini gak bakal berkurang, justru bertambah. Dengan syarat mensyukuri nikmat Allah. Nih, kita jangan seuzon dalam urusan rezeki. Yang kedua, orang suka seuzon dalam urusan jodoh. Nih, kalau kita lagi pergi kondangan, kita lihat laki bini berdua datang. Ya Allah, kita lihat lakinya, bininya beda. Kita lihat bininya tinggi, bersih, putih, mancung, kuat. Kalau orang Jawa kan cakep itu biasa, tapi kalau udah kuat, udah banget banget itu, gede biasa tapi gede, kan? Gede. Ini kondangan berdua laki bini, kita lihat bininya tinggi, bersih, putih, mancung, kuat. Begitu kita lihat lakinya pendek, hitam, bogel, keriting, kakinya megar. Kita suka bilang ini dari mana caranya? Atau sebaliknya, begitu kita lihat datang laki bini, kita lihat lakinya tinggi, bersih, putih, mancung, buanteng. Tinggi, bersih, putih, mancung, buanteng. Begitu kita lihat bininya, udah pendek, lebar, lebaran lebar. Kalau kebun lebar enak, kita ukur begini umroh kita. Kalau ini laki waktu mulai
urusan jodoh itu urusan Allah. Makanya kalimat di dalam Al-Quran kalau Allah menggunakan kata kholaqah itu di luar kuasa manusia. Contohnya, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Itu kita nggak tahu tuh dalam masalah mati, dalam masalah hidup itu urusan Allah. Kapan kita mati, di mana kita mati, kapan kita hidup, di mana kita hidup, kita nggak tahu. Itu urusan Allah. Termasuk jodoh. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Itu ayat itu kita hafal banget kan. Ini urusan jodoh juga Allah menggunakan kata khalaqah. Karena kata ulama kalau khalaqah itu adalah ijadullahil asya biduni ikhtiyaril khalqi. Allah menciptakan segala sesuatu tanpa campur tangan manusia. Beda dengan ja'ala. Ja'ala juga menjadikan, tapi di situ ijadullahil asya wa fihi ikhtiyarul khalqi. Allah menciptakan segala sesuatu, tapi di dalamnya ada ikhtiar manusia. Jodoh itu bukan ikhtiar kita, itu tetap ketetapannya Allah. Kan ada orang pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa, ada nggak? Ada. Banyak. Ada 10 tahun pacaran sama si A, nikahnya sama si B. Ada juga tuh yang baru ketemu 2 hari ketangkep bubur pisang. Ini bini bapak-bapak yang sekarang, saya yakin ada juga yang bukan pacarnya dulu, betul nggak? Iya. Ini suami ibu yang sekarang belum tentu pacar ibu yang dulu. Dan buktinya tuh Raino Bara kan pacarannya sama Luna Maya, nikahnya ke siapa? Syahrini. Betul nggak? Itu jodoh. Makanya jangan suzon. Itu ketetapan Allah. Termasuk juga orang suka suzon dalam urusan mati. Ini kita kadang-kadang suka kaget nih. Kalau kita mendengar ada orang sehat, seger bugar, kagak sakit, dikabarin meninggal, kaget apa kagak? Komentar kita, lah kan kagak sakit. Tadi masih hadir pengajian di Masjid Al-Mubarak, mana makan ke setengah nampan lagi. Oh, saya makan setengah nampan baik-baik ya. Lah kan kagak sakit, komentar kita gitu ya. Sementara ada orang yang udah sakitnya lama dikabarin meninggal. Nah, komentar kita enteng. Ya, lama. Lagi kesian kelamaan sakit. Dan gitu ya. Ada anak muda dikabarin meninggal, kaget lagi kita. Udah tua dikabarin meninggal. Ya, udah tua. Tua juga dia pun asal yang ditanam. Padahal sehat, sakit, tua, muda, itu mati udah pasti, gitu aja udah. Emang pernah baca kitab Ustaz Samani, ada kali ya? Ustaz Hasbiati pernah ada baca kitab Babu Syurutul Mauti, bab syarat-syarat mati. Yang pertama asyaikhu, tua dulu. Lihat sedikit cucuk disolatin sama engkong, ada nggak? Lebahnya. Dan mati itu nggak pakai syarat. Bisa tua, bisa muda, bisa sakit, bisa sehat. Ada orang yang nggak ada sakit lagi, mati. Dia naik motor berangkat kerja sehat, sadar bugar, cuman kelindes kontainer, mati. Makanya orang soleh bilang tuh, kam min sahihin matat min ghairi illatin wa kam min alimin asyahina minaddah. Banyak sekali orang yang sehat matinya kalau pakai sakit. Ada juga orang yang sakit yang lama, sampai kita bosan lihatnya. Kagak mati-mati, begitu ya? Yang tua nggak mesti mati duluan, bisa jadi muda mati duluan, karena kematian itu adalah urusan Allah. Yang pasti kita ini semua bakal mati, meskipun kita tidak mau mati.
Selama orang itu normal, yakin kagak mau mati. Ini kan orang normal semuanya. Ya kagak normal gara-gara yang ngomong dah. Makanya jangan suka bercita-cita pengen mati. Kadang-kadang gara-gara ditinggalin pacar, dia ngomong aku tidak bisa hidup tanpa dirimu. Ya baik. Mati itu urusan Allah, meskipun kita lari mau kemana, ke berobat kemana juga mati aja. Berobat cuma ke Singapura. Banyak banget tuh Olga Saputra matinya di Singapura. Mantan istri presiden kita tuh. Presiden kita kan di SBY, istrinya kan meninggal di Singapura. Ustadz Arifin Ilham di Singapura. Mau cari dokter yang paling hebat di Indonesia, kagak bakalan di sana, hanya penyakit yang namanya gagal napas. Udah susah tuh penyakit gagal. Nah, dia bisa mengobati kematian. Bapak Harto aja ketika sakit itu dokternya 40 dokter. Ya tanggung-tanggung, beliau kan dirawat di rumah sakit pusat Pertamina Mestik Jakarta Selatan, 40 dokter. Pada akhirnya beliau dipanggil oleh Allah. Apalagi kita yang berobatnya pakai BPJS kelas 3 lagi, belum dapat kamar belum mati kita. Ini kita semua takut pada mati kan, betul ya? Bukti pada pakai masker orang. Tuh di pinggir jalan ada tulisan tuh, galak banget, pakai masker harga mati. Gak pakai masker bisa mati. Kan gitu ya, ada nggak? Ada gitu ya? Pakai masker harga mati, gak pakai masker bisa. Gara-gara kita pakai masker kagak mati gitu. Dia namanya virus kan halus banget. Halus. Kalau kata kampung kita kecil. Kalau kagak bisa dilihat dengan mata pakai mikroskop nih mah. Itu halus, dia bisa nyelip kemana aja. Baru pakai masker, kita cor mulut kita. Kita cor mulut kita tuh mati aja udah. Benar nggak? Tapi tetap kita pakai masker, jaga kesehatan. Bukan untuk menghalangi kematian. Mati itu urusan Allah. Makanya harus urusan. Termasuk juga nih peristiwa Isra Mi'raj. Ini saya singgung dikit sekarang ini lanjut nih. Isra dan Mi'raj juga bukan ukuran akal kita. Ini kebesaran Allah. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini jangan kita tanya bagaimana Isra dan Mi'raj, tapi yang kita tanya kenapa Isra Mi'raj. Kalau kita tanya bagaimana Isra dan Mi'raj, akal kita terlalu kecil untuk memikirkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi buat orang-orang yang paham dengan bahasa Arab gak susah meyakini tentang Isra Mi'raj, karena di depannya sudah ada Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Udah ada kata subhan. Udah kalau kata subhan itu udah di luar akal manusia. Nggak bisa diukur dengan akal manusia. Makanya jangan heran kalau ada orang sampai hari ini nggak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj karena mengukurnya dengan akal. Ini di dalam surah Yasin nih, atau udah hafal banget dah. Innama amruhu idza arada syai'a ayyakuna lahu. Ayat berikutnya Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Ini kalau udah kun fayakun gak bisa diukur dengan akal. Makanya Fasubhanalladzi, maka subhanallah. Kita jangan urusan Isra dan Mi'raj deh, ibu-ibu yang suka belajar deh. Bu, duluan mana telur sama ayam? Duluan mana telur sama ayam? Kalau ada orang tergantung nyebut deh yang mana dulu. Kadang-kadang gara-gara telur sama ayam kan dilanskan telur, ayam, kan gitu kan? Itu gara-gara telur sama ayamnya kita suka ribut. Di Isra dan Mi'raj jangan kita tanya bagaimananya, tapi kenapa Isra?
sih Rasulullah itu diisrakan dan mi'rajkan? Alasannya satu aja deh. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj itu saat terjadinya Rasulullah dalam keadaan sedih. Makanya tahun di saat terjadi Isra dan Mi'raj adalah amul husni, tahun duka cita, tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun duka cita? Karena paman beliau Abu Thalib wafat. Dan ketika wafatnya sampai wafatnya itu Abu Thalib belum pernah mengucapkan syahadat. Rasulullah sedih, kenapa? Padahal ketika Sayyidina Hamzah wafat Rasulullah sedih-sedih banget. Tapi kenapa ketika Abu Thalib wafat Rasulullah sedihnya luar biasa? Padahal Abu Thalib belum pernah mengucapkan syahadat. Ternyata rahasianya, walaupun belum pernah mengucapkan syahadat, Abu Thalib itu membela Islam mati-matian. Luar biasa membela Islam. Ketika orang-orang kafir Quraisy menawarkan kepada Abu Thalib, ayo Abu Thalib, itu ponakan ente maunya apa sih Muhammad? Pakai dakwah kayak gitu-gitu banget. Kalau dia pengen kekayaan, berapa banyak yang dia mau? Kalau dia pengen jabatan apa yang dia mau? Kalau mau jadi presiden, gak usah ikut pemilu. Kalau dia mau perempuan yang bagaimana yang dia mau? Kami sediakan. Disampaikan oleh Abu Thalib kepada Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Mohon maaf paman, matahari ini cuma satu, bulan cuma satu. Kalau matahari dia bisa letakkan di tangan saya, dia bisa letakkan bulan di tangan kiri saya tidak akan berhenti untuk berdakwah. Apa jawaban Abu Thalib? Kalau itu memang prinsipku Muhammad, sampai titik dalam penghabisan aku bela. Dia belum pernah mengucapkan syahadat, tapi bela Islam luar biasa. Jadi kita sekarang nih mengucapkan syahadat tiap hari ribut loh, betul nggak? Iya, ribut Islam ribut loh. Yang satu pakai kunut, yang satu nggak pakai kunut, berantem. Besok yang raweh, yang satu 11 rakaat, yang satu 20 rakaat, ribut lagi. Ada 20 rakaat, 11 rakaat, ribut Ada 20 rakaat, 11 rakaat, neraka. Kata tukang ojek, bagus kalau kagak terawih. Yang udah terawih di neraka, juga jangan terawih. Benar nggak? Padahal mau 11 rakaat silakan, 20 rakaat juga silakan. Usah repot. Makanya kata Rasulullah, kun kal yadain wala takun kal khuzunain. Jadilah kamu seperti dua belah tangan, jangan jadi kayak dua telinga. Ini tangan kita di kompak nih. Tangan kiri gatal, tangan kanan garukin, tangan kanan gatal, tangan kiri garukin. Dua-duanya gatal, garuk-garukan. Betul nggak? Betul nggak? Ini jangan repot. Kita mesti kompak nih kayak bayi pagi itu kompak ini kan? Betul nggak? Iya. Ya kadang-kadang kita lagi ada di atas, kadang-kadang di bawah. Betul nggak? Sekarang jadi ketua masjid, besok jadi pengurus enggak? Kagak. Bisa jadi jadi jamaah doang. Ya sekarang jadi RW, besok jadi rakyat. Betul nggak? Ini namanya kekompakan kita jaga. Tuh Abu Thalib tuh belum pernah mengucapkan syahadat tapi bela Islam mati-matian. Ya, hidup itu kan begitu berputar. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Kita sekarang nih bisa jadi di atas, tapi besok bisa jadi di bawah. Besok di bawah, nanti bisa jadi di atas. Itu gantian aja hidup. Yudawiluha, Allah akan terus putar itu manusia. Kadang-kadang kaya, dan besok miskin bisa jadi. Nah itu kehidupan begitu dinamis jadinya. Tuh Abu Thalib wafat. 3 bulan berikutnya istri beliau tercinta Khadijah binti Khuwailid wafat. Rasulullah kembali sedih. Padahal ketika wafatnya Siti Khadijah itu umurnya 65 tahun, anaknya ada 7. Umurnya berapa? 65 tahun, anaknya ada 7. Sekarang saya tanya Bapak Ibu,
perempuan umur 65 tahun, anaknya ada 7, masih sakal atau peot? Masih sakal atau peot? Tapi kenapa Rasulullah sedih? Padahal kalau Rasulullah mau perempuan yang lebih cakep, yang lebih muda dari Siti Khadijah banyak. Tapi kenapa Rasulullah sedih? Sekarang saya tanya jujur nih, Pak, jujur Pak ya Pak, jujur Pak. Pak jujur ya. Kita punya istri udah tua, sakit, mau mati. Kebetulan kita punya pacar, masih muda, cakep lagi ngajakin nikah. Itu istri kita yang sakit mau mati, kita sedih atau senang Pak? Jujur ayo. Sedih atau senang? Bu, kira-kira ada nggak suami ketika istri meninggal nangis? Ada nggak? Ada nggak? Agak ada. Ada. Kan ada lagunya tuh, suami menangis sebelah mata sambil berpikir. Ada yang nangis karena air mata itu kata ulama ada dua, ad-dam'u dam'an. Air mata itu ada dua, dam'ul husni wa dam'us sururi. Ada air mata duka, ada air mata bahagia. Kalau air mata duka itu dipegangnya kata ulama anak. Kalau air mata bahagia dipegangnya dingin. Makanya nanti kalau ada suami ditinggal mati sama bininya, pegang aja air mata. Dingin banget. Ada juga sih ketika istrinya meninggal dia nangis sedih. Jadi masuk kamar dia teriak, yes. Brengsek lagi. Rasulullah sedih. Allah hibur dengan apa? Isra. Apa hiburannya? Yang pertama adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu hiburan yang pertama. Dengan apa tuh Isra dan Mi'raj? Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan di Masjidil Aqsa kumpul dengan orang-orang soleh. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Dari malaikat Jibril, Mikail, semuanya kumpul di Masjidil Aqsa. Itu kan ada di dalam tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin. Ada gak? Pernah dengar itu ya? Itu ada kalimat di tengahnya. Wa taqaddamta lis-sholati fasalla kullu man fis sama wa antal imam. Wa taqaddamta lis-sholat, engkau maju Muhammad untuk melakukan sholat. Fasalla kullu man fis sama, ikut sholat juga makhluk-makhluk yang ada di langit. Wa antal imamu, sementara engkau menjadi imam. Makanya hikmah Isra dan Mi'raj, Isra itu adalah hiburan buat Rasulullah kumpul dengan orang soleh. Buat kita ini juga bisa jadi hiburan nih, kumpul dengan orang soleh nih. Ini kan orang soleh semua ya kan? Ini hiburan murah, nggak mahal, nggak capek. Kadang-kadang pala puyeng, udah naik ke puncak, macet, stres. Hiburan kita murah, kumpul sama orang soleh. Palaku yang main catur kalah. Ya kalau kita bikin acara panggil kiai, panggil ustaz, panggil ceramah, panggil orang soleh, baca zikir, baca maulid, jadi hibur. Ya kadang-kadang dangdutan. Betul nggak? Nih hiburan buat kita adalah kumpul dengan orang-orang soleh. Yang kedua Mi'raj. Saya singkat-singkat aja karena saya ada pengajian lagi di Waras. Yang kedua Mi'raj. Mi'raj itu Allah Rasulullah bertemu dengan Allah. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra
inda sidratil muntaha. Tuh bertemu dengan Allah. Nah buat kita ini bertemu dengan Allah maknanya apa? Hiburan yang kedua adalah sholat. Sholat ini hiburan. Betul lah? Mestinya kita jadikan hiburan ini sholat. Rasulullah sholat mau jadi kesenangan. Makanya Rasulullah kalau dalam keadaan punya masalah, beliau melakukan sholat 3 rakaat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazzabahu amrun shalla rakaatain. Adalah Rasulullah itu apabila dalam keadaan memiliki masalah yang berat, beliau melakukan sholat 2 rakaat. Jangankan sholatnya nih, azannya aja jadi hiburan. Makanya Rasulullah suka bilang kepada Sayyidina Bilal, ya Bilal, arihna biha ya Bilal. Wahai Bilal, hibur aku dengan azan. Azannya itu udah menjadi hiburan. Agak azan dibilang gonggongan anjing. Jangan-jangan waktu bikin akekah dagingnya bukan daging kambing, anjing dari orang. Waktu lain kagak diazan kali, digonggongin kali, gitu kan tuh. Ini azannya aja menjadi hiburan. Coba, sudahkah azan itu menjadi hiburan buat kita coba? Ini orang lagi kadang-kadang nonton TV asik-asik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi nonton TV anak-anak dengar suara azan. Brengseknya azan. Lah azan brengsek. Mestinya azan itu alhamdulillah bisa ketemu zuhur. Kemarin ada orang buat ketemu zuhur udah mati. Dengan azan asar alhamdulillah masih hidup. Ada tetangga belum ketemu asar baru mati. Alhamdulillah. Sudahkah yang namanya sholat kita jadikan hiburan buat kita? Coba deh sholat ini kita jadikan hiburan, sarana untuk kita melakukan curhat kepada Allah. Kita ajukan segala permasalahan kita kepada Allah. Wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah. Wassalah lewat sholat. Yang kedua, sholat itu untuk apa kita melakukan sholat? Ternyata inna a'tainakal, sesungguhnya telah kami berikan kepadamu nikmat yang begitu sangat banyak. Bayarnya pakai apa? Fasholli li rabbika, bayarnya pakai sholat. Padahal nikmat yang Allah kasih untuk kita ini banyaknya luar biasa nih, gak bisa kita hitung. Ini yang di badan kita bukan miliaran lagi, triliunan. Ini oksigen aja yang kita hirup, kalau mesti kita bayar kepada Allah sehari 750.000. Karena kita membutuhkan oksigen ketika bernapas, 1 menitnya 30 kali tarikan napas. Dan 1 hari kita butuh 15 kilo oksigen. Coba kalau kita harus bayar 750, mampu apa kagak? 750.000. Kredit motor aja sebulan sekali nunggak. Belum lagi jantung, darah. Ya Allah, ini nikmat Allah nih. Di mata kita, di telinga kita ada nikmatnya, namanya tai kuping. Coba ada kuping, makan kagak, minum kagak, ada tainya. Siapa yang naruhin? Allah. Ada hikmahnya kan? Ada. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azab. Enggak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Ternyata tai kuping itu ada fungsinya. Ada fungsinya untuk apa? Supaya serangga, binatang yang kecil-kecil itu jangan masuk ke dalam telinga kita. Jangan sampai semut masuk. Kenapa semut gak mau masuk? Karena rasa tai kuping itu apa? Dia yang baik sering dilatih itu berarti. Coba kalau rasa tai kuping manis tuh, di dalam. Itu tai kuping itu nikmat Allah. Mau bayar nikmat Allah pakai apa? Sehat deh. Enak gak sehat? Ya Allah sehat enak banget.
Pilih mana sehat gak punya duit, sakit banyak duit. Itu sih bukan minta, itu bukan milih. Minta itu mah orang kan suka bilang begini, biarin aja kalau punya duit asal badan gue sehat. Nah gitu ya. Buat apa coba? Duit banyak, mobil mewah, bini masih muda, cakep, rumah gedor, setruk. Enak. Bini masih muda, cakep, mobil mewah, duit banyak, rumah gedor, setruk. Orang setruk kan jadi kursi roda, kakinya kaku, tangannya kaku, ngomong kagak jelas, ngomong kagak tegas kan? Begitu ya? Dia ngobrol sama bininya, kata lakinya yang setruk, mak nih, kata bininya kagak apa lo mau mati. Sebetulnya mau mandi, karena kagak paham mau mandi, katanya. Abang mau mandi, udah kita mandi lah. Bininya cuma ketemuan pakai anduk doang, ke kursi roda didorong ke kamar mandi. Nyampe di kamar mandi, anduknya nyangkut di gagang pintu kan jatuh. Lakinya yang sentuh gak bisa ngapa-ngapain. Dia bilang ini, mau duit banyak, mobil mewah, bini muda masih cakep, rumah gedor, setruk mau. Mendingan sehat, betul gak? Sehat berangkat kerja, semangat ibadah, enak tidur, nyenyak, makan selera. Benar ya? Ini nikmat Allah, bayarnya ternyata murah. Kosong. Karena ibadah yang paling murah modalnya bukan puasa, tapi sholat. Ini baju kokoh yang kita punya, kain yang kita punya, paling berapa harganya? Mukena yang ibu pakai, paling berapa harganya? Kadang-kadang punya mukena satu, di situ udah kuning nih. Udah kayak yengan namanya. Ya kita punya kain nih. Nah, ada kain yang mahal pakai BHS. Mau wajib pakai BHS? Kan ada yang murah-murah dikit. Buat cap 2 mangga, atlas, 2 dimor, apa lagi? Gajah duduk. Dia bilang dia pakai gemuk gajah lagi duduk. Kalaupun ada orang tidak punya penutup busana, baju koko gak punya, kain gak punya, pokoknya untuk menutup aurat dia gak punya, masih tetap melakukan sholat, masih boleh. Sholatnya dalam keadaan telanjang tanpa busana, tetap dia melakukan sholat dan masih sholat, boleh. Tapi syaratnya ada, di dalam fikih itu ada syaratnya. Salah satunya adalah yang pertama, kalau sholat dalam keadaan telanjang nggak pakai menutup busana, yang pertama syaratnya jangan sholat di masjid. Nggak disopet sama ketua masjid tuh, ya kan? Yang kedua, cukup memberikan isyarat saja. Sholatnya sambil duduk ikhtiros, memberikan isyarat dengan kepalanya saja. Artinya sholat dalam keadaan telanjang tanpa pakai ruku, tanpa pakai sujud. Karena kalau sholat telanjang pakai ruku, pakai sujud serem. Benar? Makanya jangan tinggalin sholat, tanda syukur kita kepada Allah. Washolli. Tapi sholatnya apa? Lirabbika, karena Tuhanmu. Tadi Pak Heru bilang, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, bukan untuk, tapi karena ibadah yang kita lakukan ini bukan untuk Allah, tapi harus karena Allah. Ibadah yang kita lakukan untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah gak butuh dengan ibadah kita, Allah butuh ibadah kita, kagak. Dalam hadis qudsi, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala at-rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki syai'an." Seandainya orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang akan datang, baik dia manusia maupun jin yang memiliki kualitas ketakwaan di atas orang yang paling takwa di antara kalian, ma zada zalika fi mulki syai'an, semuanya itu tidak bisa menambahkan sedikit pun kekuasaan. Ya sebut aja ada orang dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, semua ibadahnya, kualitas ibadah kayak Nabi semua.
Kata Allah, semua itu semua gak bisa menambahkan sedikit pun kekuasaan. Kalau bahasa Betawinya begini, semeletek, gak bisa nambahin kekuasaan. Itu artinya ibadah bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Tapi harus karena Allah. Jadi lirabbika, harus karena Allah. Dan juga wanhar, mau berkorban. Harus mau berkorban, korban waktu, korban tenaga, hadir ke majelis taklim, betul? Karena ibadah kita kalau nggak pakai ilmu kan nggak diterima. Fakul man bi ghairi ilmin ya'maluhu mardudatun. Ahmad Ibn Ruslan mengatakan dalam kitab Zubatnya, setiap orang yang ibadah ada ilmu, maka ibadahnya ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah. Makanya hadir ke majelis taklim untuk menambah ilmu kita. Kita dalam keadaan belajar, ada ibadah kita yang salah, masih dimaklum, nggak disalahin, karena kita masih belajar. Kayak orang belajar setir mobil deh. Setir mobil kan ada belajar, tulisannya di kaca itu, belajar atau latihan. Itu kalau dia menyalahi rambu-rambu lalu lintas, kagak ditangkap sama polisi. Orang yang belajar, kalau ditangkap polisi, polisinya aja yang salah. Belajar. Coba kalau kagak ada tulisan belajar, ya ditangkap apa enggak? Nah ini artinya analoginya, kalau kita beribadah masih dalam keadaan belajar, kesalahan-kesalahannya masih bisa ditolak. Kenapa? Masih belajar. Hadir ke majelis taklim. Ya, makanya alhamdulillah nih, majelis yang 3 bulan kemarin sempat vakum, hari ini dibuka. Mudah-mudahan terus akan berjalan. Amin. Ya Rabbal alamin. Itulah hikmah daripada Isra dan Mi'raj. Kita jadikan sholat kita itu menjadi hiburan buat kita, dan sholat kita jadikan sebagai pembayar nikmat kita untuk Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah disampaikan oleh ceramah kita. Mudah-mudahan